Renovasian Karangsari, renovasian dibongkar ulang. Jadi si gapura ini udah nggak layak pakai dan nggak layak dilihat gitu lah. Kenapa? Nggak tahu besok atau kapan itu akan terjadi sifatnya kecelakaan dan menimpa orang, nggak tahu gimana ya. Punya milik Pemda gitu. Yang kita tahu itu punya Pemda yang bikin. Makanya kemarin itu kita mau renovasi itu, kita ada izin juga dari Pemda. Memberikan surat, ya terutama dari MP ke Camat, ya urusan beliau ke sana gitu. Yang jelas, seorang dinas kita sudah berikan tembusan gitu untuk dalam persengketaan lahan ahli waris itu sebenarnya dengan siapa sih, Kodin? Dengan Pemda Kabupaten itu udah berjalan lama, cuman sekarang udah nggak ada lah. Kenapa? Dari Pemda sendiri dia tidak memiliki legalitas. Adapun sertifikat yang dibikin sama dia itu adalah salah, bukan posisi lokasi ini. Bukannya selama ini kalau publik tahunya ini adalah milik Pemda Kabupaten Pandeglang. Sepengetahuan Tante gimana? Kalau masalah Pemda saya juga nggak tahu, saya tahunya ahli waris. Nah, terus gini, dulu kan hanya satu pintu ya yang di sana tertulis Pantai Karangsari. Nah sekarang kan ada 2 pintu Tante nih. Ya itu tadi, saya ingin kondusif, saya ingin nyaman. Jadi saya lebih baik misah dari pintu lama, dan saya rasakan setelah saya pisah lebih nyaman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi Minggu 9 Juli 2023. Dan pagi ini sengaja Bang Kumis berkunjung kembali ke salah satu kawasan pantai Karangsari yang hari ini memang sangat ramai dikunjungi para wisatawan. Dan seperti yang Anda saksikan di belakang sana, seperti ini adalah salah satu rombongan yang akan menikmati suasana pantai yang indah di Pantai Karangsari. Adapun ada sejumlah persoalan miskomunikasi antara pengelola soal masalah lahan parkir, nampaknya itu bukan suatu persoalan yang dibesar-besarkan. Hal yang biasa terjadi di beberapa titik wisata di daerah manapun. Tapi mudah-mudahan untuk di Kabupaten Pandeglang melalui Polsek Carita dan beberapa pihak pengelola wisata pun akhirnya semoga menemui titik terang soal lahan parkir. Dari kawasan Pantai Karangsari, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Assalamualaikum, selamat pagi Tante. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Tante? Baik. Nah, Sehat alhamdulillah. sukses terus buat Karangsari ini. Amin amin. Karena Karangsari ini salah satu pantai yang memang masih jadi idola Iya. para pecinta alam, khususnya di pantai yang memang suasananya teduh, indah, dan terutama kebersihannya. Betul. Ditambah lagi memang tiketnya juga nampaknya cukup terjangkau. Iya. Tidak seperti isu-isu yang beredar selama ini. Iya. Betul. Adapun hal-hal yang terjadi itu hanyalah salah satu oknum. Nah, Tante mungkin sedikit kepada publik nih biar tahu. Tante perkenalkan dulu dan di sini posisinya sebagai apa gitu loh. Oh, nama saya Lucia. Saya di sini sebagai pengelola bersama ahli waris yang mengklaim bahwa ini adalah tanah ahli waris. Sehingga sampai saat ini karena kita bisa bekerja sama dengan baik, tidak ada masalah, tidak ada keributan, tidak ada kondusif lah. Nah, yang tadi disebut ahli waris itu atas nama siapa sih Tante kalau boleh tahu? Udin Saifuddin, Warga Carita tersebut. warga Carita. Nah, Tante, bukannya selama ini kalau publik tahunya ini adalah milik Pemda Kabupaten Pandeglang. Sepengetahuan Tante gimana sih? Kalau masalah Pemda saya juga nggak tahu, saya tahunya ahli waris. Oh gitu ya. Nah, terus gini,
dulu kan hanya satu pintu ya yang di sana tertulis Pantai Karangsari. Iya. Nah sekarang kan ada 2 pintu tante nih. Di mana sih yang sebelah sana dengan yang di sebelah kiri itu? Ya itu tadi, saya ingin kondusif, saya ingin nyaman. Jadi saya lebih baik misah dari pintu lama, dari pintu lama. Dan saya rasakan setelah saya pisah lebih nyaman di sini. Di sana juga sama, kerjasama sama ahli waris. Oh gitu ya. Di sini juga sama. Jadi lebih baik saya cari yang nyaman. Saya udah tua, masa mau cari ribut terus. Terus gini, yang bikin pintu sebelah kiri, pintu kedua itu sebenarnya siapa sih tante? Itu udah ada pintunya. Udah ada. Udah ada, dari dulu udah ada pintunya. Cuman tinggal saya rapiin bersama ahli waris, saya rapiin. Ini dulu tempat sampah. Tempat sampah semua ini. Betul. Ini pernah saya liput juga tante. Dulunya nih sampah. Sampah. Sukses buat Itu saya rapiin, saya uruk. Berapa mobil dump truck, mobil batu ya, supaya kuat gitu. Saya rapiin semua sehingga sekarang tidak ada sampah di sini. Nah, terus pertanyaan terakhir ya, bagaimanapun juga, walaupun ini tadi dikatakan punya ahli waris dan tante kerjasama dengan ahli waris, yang mananya PAD pemerintah daerah kan juga wajib kita penuhi tante ya. Ya. Nah, selama ini tante bagaimana tentang untuk PAD dari sektor wisata yang tante kelola ini? Dulu waktu masih Pemda saya sempat kontrak sama Pemda. Sempat saya kontrak sama Pemda. Tapi terus selama ini dibiarkan sama Pemda. Lah terus saya harus seperti apa? Karena saya nggak ikut memiliki tanah, ya saya cari yang kebenarannya sehingga ternyata ada ahli warisnya. Oh, berarti akhirnya ya memang sepengetahuan dulu juga kan waktu bincang-bincang dengan Bang Kumis kan bahwa masih kerjasama dengan Pemda. Iya. Tapi sekarang diputus atau gimana sih? Pemda tidak pernah menaruh orang di sini. Gitu ya. Tidak ada orang Pemda di lapangan. Tapi pada waktu kerjasama dengan Pemda, PAD-nya lancar tante ya? Lancar. Sempat saya kerjasama sama Pemda itu sempat tiga kali kontrak ya. Berarti tidak ada istilah one prestasi. Enggak ada. Karena tanda bukti tidak ada one prestasi dengan diperpanjangnya kontrak sampai 3 kali. Begitu kan? Ya. Nah, pemirsa, itulah bincang-bincang singkat dengan Tante Lucia. Ya, memang di sini nampaknya di hari Minggu ini syukur alhamdulillah setelah selesainya masa Covid-19, para pengelola sangat merindukan suasana keramaian, damai terutama, dan memberikan kenyamanan kepada para pengunjung. Dan salah satunya di sinilah di Pantai Karangsari. Silakan berkunjung karena di sini saya jamin para pengunjung akan diberikan satu suguhan-suguhan pemandangan-pemandangan yang indah, suasananya yang bersih dan terutama pasir putihnya yang tanpa karang. Oke, terima kasih. Dijamin aman. Nah, barangkali ada pesan-pesan khusus nih. Tante kan banyak teman-teman di Jakarta, di Bogor, Jabodetabek. Pesannya bagaimana Tante? Karangsari ini tempat yang paling nyaman. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kalau masalah keributan itu udah biasa. Dimanapun pasti ada keributan. Tapi saya jamin keselamatan Anda datang ke Karangsari. Sukses. Semoga ini menjadikan satu ikon pariwisata di Kabupaten Pandeglang. Betul. Masih ya. Nah, pemirsa, setelah Bang Kumis bincang-bincang dengan Mama Lucia, yang konon beliau adalah pengelola yang bekerja sama dengan ahli waris pemilik lahan, Pak Udin Saifuddin. Dan pagi ini langsung Bang Kumis ketemu. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Udin. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Kumis. Pak Udin, mohon izin mengambil waktunya di kesibukannya mengurus pantai di sini ya. Saya lihat juga ini semakin ramai nih. Bang Udin, gimana kabar Kak Udin dan suasana pantai pada pagi hari ini? Alhamdulillah kita sehat juga baik-baik saja, dan mungkin pada pagi hari ini agak cuaca agak mendung juga, tapi antusias tamu dari pengunjung yang ke Pantai Karangsari ini sangat lumayan lah, antusiasnya banyak sekali. Alhamdulillah kita barokah.
Gitu. Nah terus gini Kang Udin, Ya, ini kan desas-desus ya, informasi di luaran nih. ya, ya. Ini kan terjadi bukan konflik ya, kesalahpahaman masalah lahan. Ya. Nah Pak Udin, apakah betul Pak Udin ini sebagai ahli waris pemilik lahan yang kita sedang berdiri nih Kang Udin? Betul, betul. Alhamdulillah kita juga ini sebagai saya sebagai ahli waris dari sekian ahli waris ada 10 orang ya. Salah satunya adalah saya. Ini lahan kita klaim punya kita. Ya karena ini adalah kewarisan dari keluarga kita. Dan adapun hal-hal yang mengenai masalah urusan untuk masalah kesurat segala macam kita sedang ditempuh. Alhamdulillah sekarang mungkin insya Allah segala legalitas sertifikat segala pun akan ada lah. Gitu. Nah berarti dalam persengketaan lahan ahli waris itu sebenarnya dengan siapa sih Pak Udin? Dengan Pemda Kabupaten itu udah berjalan lama, cuman sekarang udah nggak ada lah. Kenapa? Dari Pemda sendiri dia tidak memiliki legalitas. Adapun sertifikat yang dibikin sama dia itu adalah salah, bukan posisi lokasi ini, lokasi seberang yang milik dinas kelautan sementara ini jadi UPT. Oh. Dalam sertifikat yang dimiliki oleh Pemda Ya. itu tidak termasuk ini ya. Ini blok apa sih Kang Udin? Ini blok Cilewung, itu blok Cigarokan. Oh. Makanya itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sertifikat milik Pemda 690 itu ya itu. Makanya ini kembali lagi kepada kita. Karena punya kita sesuai dengan data. Kalau istilah dulu ya ada girik, ada kekitir. Pernyataan dari seluruh kepala desa yang ada. Bahkan dari mantan Bupati Karna pun ada tentang pinjaman ke ahli waris. Jadi ini punya kita gitu. Kalau luasnya? Luasnya kurang lebih kalau untuk saya ini 10.950 meter persegi. Untuk yang sebelah sana saya kurang tahu di pantai kayaknya kalau nggak salah 16.200-an lah. Tapi itu pun sudah ada dibagi dua dengan pihak Ibu Lucy mungkin dalam status legalitas tanahnya. Hanya sementara ini saya memberikan atau mengizinkan kepada pengelola. Baik itu kepada Ida Lucia sebagai Ibu Lucia sementara Mami ya, disebut Mami sebagai pos, juga pada Pak Eka Budiman karena beliau tidak punya pintu. Tetapi karena mungkin ada konflik sedikit, kejadian itu perjanjian, pernyataan yang dituangkan dalam pekerja sama dengan antara kedua belah pihak, bahkan ketiga belah pihak, itu ada untuk kompensasi, untuk pemberian hak kepada ahli waris yang mempunyai pintu jalan parkir tersebut. Nah, tetapi sampai sekarang si pihak pengelola yang namanya Eka Budiman hak itu tidak diberikan kepada ahli waris spesial pun. Itulah yang terjadi mungkin yang disebut konflik perselisihan itu bukan konflik luas internal antara kami dengan si pengelola aja gitu. Jadi dia ingin punya masuk ada parkir, lahannya lahan punya saya, dia akan memberikan kompensasi haknya sebesar sekian persen sesuai dengan pernyataan yang tertuang di Polsek sementara itu Polsek Carita. Nah terus gini kan di sana juga kan sebenarnya ada pintu utama. Betul. Karangsari. Betul. Berarti pengelolaan parkir sendiri atau pengelolaan Pantai Karangsari sih berarti ada dua kubu dong? Ya, bukan ada dua. Ya seperti kan? itu ya. Parkir kan ada dua kubu nih Ya. Yang di sana di pintu Ya. satu. Ya. Tapi tanahnya masih tetap punya Pak Udin semua. Iya. Bukan? Iya, yang parkir itu semua, yang 10.950. Parkir aja, saya nggak mengklaim bahwa ini adalah pantai. Memang seluruhnya dalam total lahan Cilewung ini itu ada 27.000. Kurang lebih ada 27.000 keseluruhannya atas nama Ipik Rahbini, yaitu keluarga ahli waris adalah Eka Budiman, Pak Tebe ya. Nah, dan kedua ini adalah Unu Saripan yang kebetulan saya adalah cucunya. Berarti sebenarnya sudah ada batasan-batasan ya? Ada. Jadi Pak Udin ini bukan menyerobot, bukan Enggak, mengusir pengelola apa-apa, tetapi ini masalah internal. Iya. Oke, sukses Iya. Pak Udin. Oke, iya, terima Barangkali kasih. ada pesan untuk para pengunjung Iya. di Jabotabek nih, Iya. bahwa Oke. kondisi aman di pantai ini bagaimana? Alhamdulillah bagi para pengunjung wisata baik itu di Jakarta, Bandung ataupun di Bogor ya kumnya kita yang berwisata, ibu-ibu yang mau ada arisan atau apa silahkan. Kita aman, tentram dan pantai juga landai enak sekali tanpa karang. Lokasi Pantai Carita ini yang the best, good.
Saya jamin untuk keamanan juga untuk anak-anak, kami juga sudah siapkan segala macam fasilitas ada, baik lifeguard, baik apapun juga. Terima kasih Pak. Setelah itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, Bang Gobis berbagi. Gimana kabarnya? Juga sehat? Alhamdulillah. Kang, mohon izin mengganggu waktunya ya? Iya, nggak apa-apa, Bang Tahu, Gobis. coba karena Bang Kumis sudah kenal, tapi publik kan pengen tahu siapa yang Iya. sedang bincang-bincang dengan Bang Kumis ini. Akang namanya siapa dan Iya. posisi di pantai ini sebagai apa gitu Kang? Iya, oke. Selamat pagi semuanya. Menjelang siang, semoga tidak mengganggu aktivitas yang lain ya. Saya nama Eman, kebetulan saya dapat amanah dari masyarakat ya sebagai Kepala Pemuda satu desa. Di sini mewakili semuanya dan alhamdulillah yang hadir juga di sini ya tokoh-tokoh kita dari Desa Sukarame semua. Iya, Bang Gobis. Mengenai apa kira-kira yang Jadi gini, Ah, publik kan akhirnya dikagetkan. betul. Karena gimana pun juga bagaimana caranya wisata ini supaya ramai Kang. Iya, betul. Tapi kalau dinodai dengan informasi-informasi yang kurang baik, contohnya ada informasi dugaan konflik tentang kemarin baru saja masalah jembatan goceng, sekarang konflik internal di tubuh perpakiran sendiri. Kang bisa sedikit diceritakan Kang? Ya, jadi begini Bang Gobis, dikarenakan ini masih aset Pemda ya, punya Pemda, diklaim oleh Pemda juga sesuai dengan plang ya yang ada, maka kami selaku masyarakat Sukarame dan posisi ini ada di Desa Sukarame Bang Gobis. Ya, jadi kami mewakili dari semua pihak. Insya Allah di sini mau bikin aman, nyaman dan tertib ya untuk pengungsian parkiran maupun keamanan. Ya kami sendiri yang terjun dari pemuda gitu ya. Begitu. Kalau mengenai kemarin yang mengatakan ada status bahwa ini juga ada yang mengklaim, yang memang faktanya lagi dalam kasus persidangan juga mungkin ya. Betul. Proses, itu Pak Udin Syafruddin juga mengklaim, apakah tidak ada titik temu untuk sama-sama mengelola parkiran ini gitu kan, agar kita kan kangen supaya pantai ini ramai lagi kayak dulu, tapi kan harus bicara keamanannya, kenyamanan juga harus kita perhatikan. Kang Eman, bagaimana Kang Eman? Ya, betul Bang Gobis. Di sini nggak ada konflik Bang Udin ya. Di sini ada 2 pintu. Yang ini pintu utama, yang sementara ini kami rehab lah. Di situ membuka juga dia pintu kedua, dan itu dikuasai oleh Udin, termasuk Lucia kan gitu. Entah gimana ceritanya, yang jelas mereka sudah membongkar aset Pemda, yaitu pagar. Dibikinlah lahan parkir. Dan adapun proses pengadilan silakan, karena di sini diklaim oleh 2 ahli waris, yaitu Udin Carita sama Udin ahli waris Cibeda, yaitu Unus Saripan juga kan itu. Oh, berarti sama-sama ahli waris sebenarnya ya? Ya, betul. Nah, terus gini, langsung ke ini karena yang lagi jadi pemberitaan media, baik online ataupun cetak Bang ya, tentang gerbang, bukan pagar ya, gerbang yang dilakukan oleh kelompok Akang sendiri itu gimana ceritanya sih Kang? Jadi ceritanya gini, Bang Gobis, alhamdulillah ya. Jadi si gapura ini udah nggak layak pakai dan nggak layak dilihat gitu lah. Karena apa? Nggak tahu besok atau kapan itu akan terjadi sifatnya kecelakaan dan menimpa orang, nggak tahu gimana ya. Yang jelas itu udah nggak layak dan ada dokumentasi di saya, itu udah propos lah dengan usia ya puluhan tahun lah. Dan itu pun punya milik Pemda gitu. Yang kita tahu itu punya Pemda yang bikin. Makanya kemarin itu kita mau renovasi itu, kita ada izin juga dari Pemda. Memberikan surat, ya terutama dari MP ke MP Kecamat, ya urusan beliau ke sana gitu. Yang jelas ke orang dinas kita sudah berikan tembusan gitu untuk renovasi tersebut. Nah terus gini Kang, ya semua pihak ini sebenarnya sama-sama supaya menciptakan kondusivitas ya. Ya. Kayak kemarin kan sudah kita musyawarah bareng tuh, termasuk Bang Kumis juga sudah menayangkan, ya kan. Itu kan terjadi deadlock dalam arti buntu, belum ada kesepakatan. Itu gimana Kang? Ya kalau itu kita nggak tahu, karena itu komitmennya antara Udin dengan pihak Pak Eka Budiman, itu waktu Lebaran. Sementara pengelolaan ini dari pihak desa, ya diwakili oleh kita itu baru minggu kemarin Bang Kumis. Gitu. Nah berarti di sana kan ada dalam gerbang tertulis Karang Taruna. Apakah memang yang mengelola di lapangan ini ya? Apakah anak-anak muda yang tergabung dalam Karang Taruna Kang? Betul, betul. Betul sekali Bang Kumis. Di sini yaitu Karang Taruna semua. Khususnya Desa Sukarame lah. Yang untuk ikut adil
untuk pengamanan dan konektivitas di lapangan. Karena kan ini jalur wisata gitu ya. Kang, barangkali bisa meyakinkan kepada para pengunjung nih, khususnya yang dari jauh Jabodetabek ya kan, ini kan menjadi satu destinasi wisata yang memang sampai saat ini menjadi tujuan utama ke Bogor Macet akhirnya Carita salah satunya. Barangkali ada pesan khusus untuk para pelancong, penggemar, pecinta wisata pantai, Kang? Ya, kami himbau untuk para wisatawan yang mau ke arah Carita sini dimohon untuk datang lah. Karena di sini kondusif, aman dan nyaman gitu ya. Dan pantai pun indah dan landai. Gitu Bang Bis ya. Datang kan harus bayar juga dong tiketnya. Itu berapa sih Kang kalau tahu? Kalau sementara ini ya untuk tiket per bisnya 800.000 itu bisa nego gitu. Kalau untuk motor? Kalau untuk motor 25.000. Oke. Ya. Buat Karang Taruna. Ya, siap Semoga, Bang Bis ya. dan salam buat warga Sukarame semua Ya. dari channel Bang Kumis Berbagi. Ya, terima kasih Bang Kumis, terima kasih. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.